Selamat sore bagi kita semua, salam sejahtera. Yang saya hormati, Bapak Aldon Sinaga, selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati, Ibu Jenny Elizabeth, selaku dosen pendamping saya. Yang saya hormati, Ibu Amelira Nasution, selaku dosen penguji saya. Dan teman-teman yang hadir pada seminar proposal saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Krisanto Barceloni Syotang. Saya dari program studi Agribisnis Hortikultura ingin mempresentasikan topik tugas akhir saya dengan judul Analisis Strategi Bersaing terhadap Benih Timun Monos F1 untuk meningkatkan penjualan pada PT Benih Citra Asia di Kecamatan Beringin. Nah, buah timun merupakan produk atau hasil dari tanaman hortikultura yang tergolong pada komoditi tanaman sayuran. Nah, buah timun sendiri memiliki nilai komersial di Indonesia dan memiliki pasar luas mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern. Nah, tercatat bahwa produksi buah timun di Sumatera Utara sebanyak 24.628 ton di tahun 2020, sehingga menjadikan Sumatera Utara menjadi nomor urut kelima di Indonesia setelah Jawa Tengah, PPS 2020. Dengan tingginya produksi dari tanaman timun, maka benih tanaman timun sangat diperlukan dalam sistem perdagangan global maupun lokal yang menjadi bagian penting untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, pengertian benih dari sudut pandang agronomi didefinisikan sebagai biji tanaman yang diperlukan dalam pengembangan pertanian. Girsang 2019. Benih yang baik ialah benih yang berkualitas, di mana kualitas benih yang baik ialah benih yang telah tersertifikasi dan adanya pengawasan pengedaran pada benih itu. Nah, salah satu perusahaan industri benih yang telah memenuhi standar sistem manajemen mutu ialah PT Benih Citra Asia, atau kita lebih kenalnya dengan PT BCA, di mana PT BCA sendiri memproduksi benih-benih unggul pada tanaman pangan dan hortikultura. Salah satu benih timun yang diproduksi oleh PT BCA adalah Monas F1, di mana Monas F1 merupakan perbaikan dari benih sebelumnya, yaitu benih Komandan F1, di mana benih Monas F1 dikenal dari 2018 hingga sekarang. Berikut ini adalah data penjualan PT BCA pada benih timun di Kabupaten Deli Serdang. Nah, di mana penjualan ini di tahun 2018, 2019, dan 2020 mengalami peningkatan penjualan. Nah, sedangkan di tahun 2021 itu mengalami penurunan, di mana penurunan ini hampir setara dengan penurunan 2 tahun yang lalu, di mana di tahun 2019. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan ialah kompetitor. Nah, karena kompetitor merupakan ancaman bagi perusahaan karena berpotensi merebut pasar. Nah, dan menurut Arianto 2020, bahwa semakin banyak kompetitor, maka semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk sesuai dengan keinginan mereka. Karena konsumen yang awalnya hanya mengenal satu produk saja, kini dapat memilih berbagai produk. Dengan demikian, tingkat kompetisi antara produk akan semakin tinggi mengingat banyak produk yang sama. Dengan adanya keberadaan kompetitor, maka perusahaan akan berupaya meningkatkan kinerja dalam manajemen maupun strategi pengembangan untuk bersaing terhadap kompetitor. Dengan banyaknya pesaing dalam bidang industri benih, membuat setiap usaha merumuskan sebuah perencanaan strategi bersaing yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam bersaing, di mana fokus perencanaan strategi ialah pada proses pengembangan dan mempertahankan kecocokan strategi antar tujuan dan kemampuan perusahaan serta peluang pemasaran yang ada dan dinamis. Nguyen 2014. Agar perusahaan memperkuat persaingan antar produk juga, maka perusahaan juga harus mampu mengidentifikasi pesaing agar dapat dikembangkan
sebuah strategi untuk memenangkan persaingan. Karena mengidentifikasi pesaing merupakan bentuk mengawasi pergerakan kompetitor di pasar agar dapat dianalisis oleh perusahaan. Wirasati 2005. Nah, agar lebih kompetitif lagi, perusahaan harus mampu mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen. Nah, karena kebanyakan konsumen memperhatikan kualitas benih, harga, tempat pembelian, dan informasi yang ada pada merek yang akan mereka beli. Namun pada umumnya, konsumen lebih memperhatikan soal kualitas benih yang dikemukakan oleh Ahmad 2020. Dengan demikian, dengan adanya perencanaan strategi, maka peluang pemasaran pada produk akan lebih efektif. Masalah yang terjadi pada PT BCA ini disebabkan terjadinya penurunan penjualan benih Monas F1. Nah, penurunan penjualan ini diakibatkan oleh adanya penurunan minat beli konsumen yang diduga bahwa rendahnya daya saing produk, sehingga mengakibatkan konsumen beralih ke produk kompetitor yang dimana atributnya tersebut ada di harga, brand value, lokasi, kualitas, dan promotion. Nah, selain itu, rendahnya daya saing produk juga dipengaruhi oleh produk quality, di mana atributnya ada di daya saing, ketahanan, karakter buah, produktivitas, price atau harga, keselesaian harga di pasar, jumlah harga yang sanggup diberikan, price, ketersediaan produk, keterjangkauan, layanan pesanan, dan promotion, kunjungan pendamping lapangan, demo plot, farmer meeting, dan klinik benih ataupun disebut display. Nah, sehingga uraian masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana bagaimana pengaruh produk quality terhadap daya saing benih timun Monas F1 PT BCA. Yang kedua, bagaimana pengaruh price terhadap daya saing benih timun Monas F1 PT BCA. Yang ketiga, bagaimana pengaruh place terhadap daya saing benih timun Monas F1 pada PT BCA. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh promotion terhadap daya saing produk benih timun Monas F1 pada PT BCA. Dengan menjawab atau mengetahui hal ini, maka penelitian ini akan memberikan jawaban tentang bagaimana strategi pemasaran pada benih timun Monas F1 PT BCA dalam situasi pasar persaingan yang ada di Kecamatan Beringin. Dengan demikian, tugas akhir ini ditunjukkan pada mengetahui pengaruh produk, quality, place, price, and promotion terhadap daya saing timun Monas F1. Dan yang kedua itu merumuskan strategi pengolahan produk quality, place, price, and promotion dalam memasarkan produk benih timun Monas F1 PT BCA. Kontribusi tugas akhir. Nah, bagi penulis, di mana ini sebagai syarat mencapai gelar sarjana terapan program studi agribisnis hortikultura. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis dan menyusun strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh PT BCA dalam meningkatkan daya saing produk benih timun Monas F1. Nah, bagi kampus sendiri, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pembaca yang ingin mencari referensi penelitian yang sesuai dengan topik tugas akhir atau TA. Nah, bagi perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk benih timun Monas F1. Daya saing perusahaan. Menurut Anggreni 2017, bahwa daya saing didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan pangsa pasar. Dengan perkataan lain, daya saing merupakan kondisi yang penting dalam mengembangkan dan mempertahankan pangsa pasar dalam suatu bisnis. Nah, daya saing perusahaan tercermin dari produk yang dihasilkan, di mana produk yang memiliki daya saing sudah tentu merupakan produk yang diminati oleh konsumen.
menurut Wardani 2018. Dan pada dasarnya daya saing dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu daya saing mikro, meso, dan makro, Sani 2013. Nah, daya saing mikro dapat kita sebutkan sebagai daya saing pada level perusahaan, daya saing meso itu pada level industri, dan daya saing makro itu sendiri untuk level ekonomi secara umumnya. Dalam setiap usaha, pasti ditemukan pesaing sebagai ancaman bagi perusahaan. Pesaing akan mempengaruhi pasar produk yang dipasarkan, sehingga perusahaan perlu meningkatkan kinerja untuk memenangkan persaingan. Nah, dengan demikian, persaingan merupakan inti dari keberhasilan atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Wibowo 2015. Nah, sedangkan Wirasati 2005 mengemukakan bahwa identifikasi pesaing merupakan suatu proses pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana para pemimpin dan manajer perusahaan menentukan pesaing-pesaing yang berpotensi mengancam perusahaan. Mengidentifikasi pesaing menjadi salah satu bentuk perhatian perusahaan agar dapat meninjau hal-hal apa yang menjadi peluang ataupun ancaman. Dengan demikian, identifikasi pesaing menjadi langkah penting bagi perusahaan untuk menilai, merumuskan strategi, dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan itu. Megawanti 2020. Strategi pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan pasar, yang tujuannya berusaha untuk menciptakan kepuasan konsumen dan pada akhirnya yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Pasigai 2009. Nah, pemasaran tidak akan efektif bila tidak ada sebuah perencanaan strategi di dalamnya. Maka perencanaan strategi merupakan proses pengembangan serta mempertahankan kecocokan strategi antara tujuan dengan kemampuan sebuah usaha serta peluang usaha yang terus berubah. Muen 2014. Nah, menurut Darmesta sendiri, bahwa strategi pemasaran terdiri dari berbagai elemen untuk menuju tujuan yang akan dicapai, di mana 5 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran yaitu segmentasi segmentasi pasar, pemosisian pasar, strategi memasuki pasar, strategi penentu waktu, dan strategi bauran pemasaran. Nah, untuk strategi bauran pemasaran sendiri berupa sebuah konsep yang berkaitan dengan masalah bagaimana menetapkan bentuk penawaran pada segmen pasar tertentu. Dalam sebuah bauran pemasaran terdapat kegiatan yang berkaitan dengan produk, price, place, and promotion yang lebih kita kenal dengan 4P. Produk quality. Produk memiliki nilai penting dalam usaha, karena tanpa adanya produk, maka perusahaan tidak dapat menjalankan usaha. Selain perusahaan jasa ini tentunya. Nah, biasanya juga konsumen memilih sebuah produk dengan kualitas yang dimiliki produk tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas sangat menentukan keberhasilan pemasaran produk dalam memenangkan persaingan, yang dimuat oleh Wijoyo 2021. Nah, di mana konsumen memilih produk berdasarkan atribut yang terkandung di dalam produk yang dipilih, yang di mana dimensi yang menjadi tolak ukur konsumen ya dilihat dari kinerja, daya tahan, kesesuaian dengan spesifikasi, fitur, reliabilitas, estetika, serta kesan kualitas pada produk. Naga 2017. Harga. Harga pada umumnya dikaitkan sebagai proses pertukaran terhadap suatu barang ataupun jasa, sehingga pengertian harga yang dijelaskan oleh Pati 2016 sebagai sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen dalam memperoleh produk yang ditawarkan oleh penjual. Dengan demikian, harga yang ditawarkan oleh perusahaan harus sesuai dengan kemampuan konsumen. Bila harga yang ditawarkan terlalu tinggi, maka konsumen akan beralih ke produk lain. Sehingga lain dan sebaiknya bila harga yang ditawarkan terlalu rendah, maka konsumen akan memiliki persepsi bahwa produk memiliki kualitas yang buruk, sehingga membatalkan atau menunda pembelian produk tersebut yang dikemukakan oleh Ansir
2015. Nah, faktor utama perusahaan dalam menentukan sebuah harga adalah dengan menghitung biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga dari produk per unitnya sehingga dapat menentukan keuntungan bagi perusahaan. Selain itu, manajemen perusahaan harus dapat menentukan strategi pemasaran dengan memasukkan pertimbangan potongan harga, biaya ongkos angkut, dan berbagai variabel lain yang terkait dengan harga. Nasir 2013. Place atau lebih dikenal dengan lokasi ataupun tempat. Nah, lokasi menjadi bagian penting dalam melakukan promosi dan penjualan produk yang akan diperkenalkan kepada konsumen. Selain itu, lokasi juga menjadi tempat dalam mempermudahkan konsumen dalam menemukan produk. Sehingga dikatakan bahwa lokasi sangat signifikan dan sangat berpengaruh terhadap penjualan menurut Hidayat 2014. Promotion. Promosi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam mencari konsumen dan tidak hanya sebagai konsumen yang datang sekali saja, melainkan sebagai konsumen yang mau melakukan pembelian yang berulang menurut Raswati 2011. Sedangkan menurut Sembiring 2021 bahwa promosi adalah serangkaian kegiatan yang memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka memperkenalkan produk kepada konsumen agar konsumen mau membeli dan menjadi pelanggan tetap. Adapun tujuan dari promosi ialah meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek, menarik pembeli, menciptakan konsumen tetap, menciptakan loyalitas merek, dan meningkatkan penjualan produk yang dipromosikan menurut Rasmawati 2011. Brand awareness menjadi salah satu pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam mengingat suatu merek, sehingga menjadi tolak ukur konsumen dalam memilih produk yang akan beli. Bila suatu merek produk yang tidak terkenal dan diperdagangkan di pasar, maka itu akan mempengaruhi minat beli konsumen. Hal tersebut didasari dengan kesadaran merek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen terhadap produk. Menurut Pradana 2015. Nah, brand awareness sendiri dapat ditentukan dengan mengukur efektivitas pemasaran pada sebuah kegiatan promosi yang dilakukan dan dengan menilai perilaku konsumen dalam mengenali maupun mengingat brand ataupun produk tertentu. Mauli 2017. Nah, brand awareness sendiri memiliki tingkatan, yaitu tingkatan pertama yang dimana top of mind. Top of mind yang disebut puncak pemikiran yang merupakan merek yang pertama diingat oleh konsumen. Nah, brand recall atau biasa disebut dengan pengingat kembali merek yang dicerminkan dengan menyebutkan merek lain dan merek yang pertama yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan brand recogniting atau pengenalan merek di mana tingkat kesadaran pada suatu merek yang diukur dengan bantuan ataupun ciri-ciri dari produk yang telah ditentukan. Nah, unaware of brand atau tidak mengenali sama sekali merek ini merupakan tingkat terbawah dari piramida brand awareness di mana konsumen tidak mengenal akan adanya suatu merek tersebut. Metode tugas akhir. Nah, untuk ruang lingkup penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di 11 desa yang berada di wilayah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena sebelumnya melakukan kegiatan intensif kedua di PT BCA serta adanya petani timun di wilayah tersebut. Populasi dan sampel. Nah, dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada di Kecamatan Beringin. Nah, populasi ini disebut dengan populasi infinite yang berarti jumlah anggota populasinya tidak dapat diketahui secara pasti. Dari penelitian ini tidak mengambil semua responden atau anggota dari populasi, melainkan petani-petani yang berada di Kecamatan Beringin sebagai sampel. Nah, untuk penelitian ini
menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, di mana untuk jumlah petani yang ada di Kecamatan Beringin tidak diketahui jumlahnya. Sehingga pengambilan sampel menggunakan teknik kuota sampling, yakni dengan menentukan kuota sampel dan menentukan sampel secara kebetulan sesuai dengan kriteria yang kita akan teliti. Jenis dan data yang digunakan ada dua. Yang pertama itu adalah data primer. Nah, data primer ini diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa hasil dari penyebaran kuesioner ataupun wawancara langsung kepada petani timun yang ada di wilayah Kecamatan Beringin. Dan data primer di mana data yang tidak langsung dari objek penelitian, melainkan diperoleh dari dokumen, jurnal, buku, dan hal-hal yang mendukung penelitian ini. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Sebagai peneliti turun ke lapangan untuk memastikan dan mengamati petani di lapangan secara langsung. Yang kedua yaitu dengan kuesioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan di mana setiap pertanyaan mempunyai makna dengan menggunakan statement skala 7 yang menunjukkan mereka setuju atau tidak setuju dengan statement yang saya berikan. Untuk kuesioner sendiri itu untuk skalanya 1 sampai setuju, yang dimana sangat tidak setuju sekali atau STSS, yang kedua sangat tidak setuju atau STS, yang ketiga tidak setuju atau TS, yang keempat normal atau N, ini tidak perlu diisi nantinya, dan yang kelima setuju S, sangat setuju SS, dan yang terakhir sangat setuju sekali SSS. Dan yang terakhir adalah wawancara, di mana kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk membantu petani dalam pengisian kuesioner yang telah disediakan bagi petani yang tidak memiliki smartphone. Nah, nanti saya akan membantu mengisinya. Karena pada dasarnya kan petani tidak semuanya menggunakan smartphone. Alat analisis dalam penelitian ini ada menggunakan dua alat analisis. Yang pertama, analisis regresi linear berganda, di mana untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan alat bantu berupa metode analisis regresi berganda, di mana analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh secara linear antara dua atau lebih variabel bebas ataupun independen yang biasa diberi tanda X dengan satu variabel terikat atau dependen yang biasa dituliskan dengan sebagai tanda Y. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis pengaruh antara produk quality atau X1, price X2, place X3, dan promotion X4 terhadap minat beli yang diberi tanda Y. Yang terakhir yaitu analisis deskriptif. Nah, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif agar dapat mendeskripsikan hasil dari analisis data secara ringkas, dan rapi, agar mudah dipahami. Analisis ini juga membantu menjelaskan strategi yang membantu perusahaan dalam bersaing sesuai dengan data yang telah dianalisis sebelumnya. Dan demikianlah presentasi singkat dari proposal tugas akhir saya. Bila ada kata ataupun bahasa dalam penyampaian saya dalam mempresentasikannya, saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian.